Kembali lagi di channel Vokozer Anime. Kali ini Mimin akan membahas tentang kisah masa lalu Lau part keempat atau bagian kedua part kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum mengikuti atau menonton cerita sebelumnya, silakan nonton video part 1 sampai part 3 dulu agar mengerti dengan alur ceritanya. Nah, semua percakapan di video kali ini mengacu kepada Lau sebagai pemeran utama. Silakan dinikmati kisah masa lalu Lau part keempat. Hari ini adalah hari yang menakutkan bagi kami. Hari ini kami akan pergi ke kota menemui warga. Perasaan kami bercampur aduk. Kami berlima duduk di meja sambil menyantap telur yang dibuat oleh penguin untuk kami. Mr. Zhang tak banyak bicara. Yah, sial. Setidaknya katakan sesuatu. Orang tua itu harus tahu betapa takutnya kami. Kurasakan adanya ketidakpastian dalam diriku. Mungkin orang tua itu sama seperti yang lain, menggunakan kami sebagai alat untuk menghasilkan uang. Tapi aku tidak bisa melihat kebohongan di dalam dirinya. Semua telah tertutup oleh kebaikan yang dia tunjukkan kepada kami beberapa bulan terakhir. Aku tidak tahu bagaimana cara membaca maksud di balik gerak-geriknya. Jadi aku hanya duduk di sana dan tenggelam dalam kecemasanku sendiri. Baiklah, saatnya keluar. Kami mengikuti Wolf dan naik ke sebuah kereta yang besar. Kereta ini merupakan salah satu ciptaan orang tua itu yang dapat menampung hingga 8 orang. Aku duduk di depan, sedangkan Beppo dan lainnya duduk di belakang. Kereta itu mengantarkan kami ke kota dengan kecepatan yang luar biasa. Aku bisa mendengar yang lain berbicara di belakangku, tetapi mereka tidak terdengar bersemangat. Aku melirik Wolf ketika dia sedang mengemudi, tetapi aku kesulitan mencoba membaca ekspresinya. Kami mencapai pintu masuk kota dalam 20 menit. Hal seperti pertama kali aku datang ke sini. Hal pertama yang terlihat adalah sebuah tanda bertulis kota kebahagiaan. Kami akan memasuki kota ini untuk bertemu dengan orang-orang dan mencari pekerjaan. Aku menghela napas panjang. Aku harus memastikan agar kami tetap bersama. Aku harus melindungi bawahanku, teman-temanku. Baiklah, ayo pergi. Wolf terus menggumamkan sesuatu ketika dia berjalan di depan kami. Kami mengikutinya. Kota itu sangat ramai. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang menjual makanan dan barang-barang. Kami punya beberapa ikan segar hari ini. Ayo ambil beberapa. Daging kami adalah yang terbaik. Sedang ada harga khusus, diskon 30%. Di alun-alun, aku melihat orang-orang menari dan bernyanyi-nyanyi. Sepertinya sedang ada semacam festival yang berlangsung. Aku melihat-lihat ke sekeliling. Ada salon tato, peramal, bahkan toko yang menjual sebagian peralatan dan pakaian. Sedikit berlebihan untuk ukuran kota ini, tetapi yang paling mengagetkanku adalah bagaimana warga kota bertindak terhadap Wolf. Hey Wolf, sudah lama. Aku baru saja menemukan sesuatu yang aku pikir kau dapat menggunakan untuk menciptakan sesuatu. Pilihlah itu Wolf. Aku akan melihatnya nanti. Mr. Wolf, ya ampun, siapa anak-anak yang ikut bersamamu? Cucu-cucumu? Tidak, idiot. Ini hanya beberapa teman. Oh begitu, sangat lucu ya. Kalau begitu ambillah beberapa apel gratis untuk anak-anak. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Orang-orang terus memanggil Wolf ketika kami berjalan. Sepertinya dia adalah orang yang penting di kota ini. Dan karena kami bersamanya, orang-orang juga terlihat memberikan rasa hormat kepada kami. Tidak ada yang memandang kami dengan rendah atau jijik. Apakah kau merasa lebih tenang sekarang? Wolf bertanya dengan senyuman yang seperti biasa. Sangat berbeda dari sikap dinginnya pagi itu. Sekitar 20 tahun yang lalu, tidak banyak yang tersisa dari kota ini karena bajak laut. Warga yang tersisa memutuskan untuk membangun sebuah kota yang membuat orang bahagia, kota yang mereka sukai. Itulah sebabnya mereka bukan tipe orang yang takut kepada beruang kutub yang dapat berbicara. Orang-orang di kota ini sangat terbuka, dan itu benar-benar membuat tempat ini hidup. Pak tua, kau sudah tahu jika akan jadi seperti ini ya? Tanyaku. Tentu saja, seorang jenius sepertiku bahkan bisa melihat ke masa depan. Kalau begitu, mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku ragu, apakah kau akan mempercayaiku? Aku juga takut hal itu akan membuatmu cemas. Kau tidak dapat benar-benar belajar sebuah kebaikan hingga dirimu mengalaminya sendiri. Dia tidak bersalah, bahkan dia mencoba menjelaskan situasinya. Kami tidak akan mempercayai apa yang dikatakannya. Dia benar, tapi yang pasti
Meminta penduduk kota berbicara kepada kami seolah-olah kami adalah bagian dari kota yang ramai, membuat ketakutan dan kecemasan sebelumnya yang kami rasakan benar-benar hilang. Baiklah, kita pergi ke kota pengurus perumahan agar teman-temanmu ini bisa bekerja di sini. Kau memerlukan izin. Kami keluar dari alun-alun dan menemukan sebuah bangunan batu bata kecil yang tampak adalah kantor presiden. Lad, apa kau di sini? Seorang pria muncul sebagai jawaban atas panggilannya. Dia mengenakan seragam merah dan sebilah pisau tergantung di pinggangnya. Oh, jika bukan kau, Fov, sebuah hal yang langka jika seseorang mau mengunjungiku. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Bisakah kau mencarikan pekerjaan untuk anak-anak nakal ini? Aku sudah merawat mereka di rumahku. Kau menjaga mereka? Untuk apa? Tak ada alasan untuk itu. Aku hanya mengizinkan mereka tinggal bersamaku. Sebagai imbalan mereka bersedia membantuku. Hanya sebuah hubungan timbal balik. Baiklah, lupakan saja. Tanda tangani ini di sini sebagai wali sah mereka. Lalu yang perlu mereka lakukan adalah berjalan-jalan di sebuah kota dan menemukan tempat yang ingin mereka jadikan tempat kerja. Setelah itu Fov menandatangani itu. Kami semua ikut melakukan hal yang sama. Melihat semua nama kami bersebelahan di atas kertas menjadi agak aneh. Kami terlihat hampir seperti keluarga. Helfov, panggil Lad dengan nada yang jauh lebih serius. Apa kau benar-benar punya rencana untuk kembali? Kau tahu semua orang akan menyambutmu. Semua orang akan memperlakukanmu dan anak-anak itu dengan baik. Hah? Maaf, tapi bocah-bocah ini tidak akan menyukainya. Dan aku sudah terlalu terbiasa dengan caraku melakukan sesuatu. Ditambah lagi, aku tak mungkin bisa melakukan eksperimen atau menciptakan penemuan yang aku inginkan di kota ini. Seorang pria tua yang tidak berguna sepertiku layak untuk tinggal di pinggiran kota. Aku mengerti, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tetapi ketahuilah bahwa jika kau berubah pikiran, kau dapat memberitahuku. Aku akan mengingat itu, kata-kata Fov syarat dengan kesedihan. Tetapi aku tidak bisa menjelaskan apa itu. Setelah itu kami berdiskusi dengan Fov tentang pekerjaan apa yang ingin kami lakukan dan bergegas mencarinya di kota. Aku memilih klinik kota. Beppo memilih sebuah pabrik, tempat di mana dia bisa menggunakan kekuatannya. Penguin akan bekerja sebagai pelayan dan Sachi akan membantu di salon. Fov menemani ke setiap tempat tujuan kami untuk memberikan pesan bahwa kami dapat dipercaya dan menjelaskan bahwa kami akan berusaha sekuat tenaga. Berkatnya kami bisa mulai bekerja. Segalanya berjalan begitu lancar yang membuatku merasa lebih cemas kalau kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku selalu ingin menjadi penata gaya. Begitu aku belajar, aku akan bisa memotong rambutmu. Kamu selalu handal dengan tanganmu itu, Sachi. Ini sangat cocok untukmu. Aku ingin mencoba menjadi pelayan, tetapi aku tidak yakin aku bisa melayani pelanggan dengan baik. Aku di pabrik. Aku ingin tahu apakah aku dapat menggunakan bor atau memuat sekop. Aku selalu ingin mencoba menggunakan mesin seperti itu, kata Beppo. Mereka bertiga sepertinya telah melupakan pagi mereka yang penuh ketakutan. Oh ya ampun, tapi aku akan berbohong jika aku mengatakan aku tidak begitu bersemangat seperti mereka. Pada awalnya aku hanya akan melakukan pekerjaan sambilan di klinik. Tetapi aku senang dengan hanya terlibat dalam hal-hal berbau kedokteran lagi. Itu membuatku ingat wajah-wajah ibu dan ayahku yang tersenyum ketika aku membantu pasien mereka. Sudah lama sejak itu, aku hanya berpikir jika aku bekerja di lingkungan yang sama. Tapi agak menakutkan jika dipikirkan. Jika aku mengacaukannya bagaimana? Beppo bergumam. Jangan khawatir Beppo. Bahkan jika kau terluka dan berlumuran darah, aku akan mengobatimu di klinik. Tidak pernah terfikir aku akan bisa bersenang-senang seperti ini setelah mendengar aku harus berurusan dengan orang dewasa lagi. Fov bisa bersifat terlalu ikut campur, tetapi dia pantas diberi ucapan terima kasih. Tetapi aku perhatikan wajahnya semakin suram. Ada suatu tempat lagi yang harus kita kunjungi. Ayo anak-anak. Dia mulai berjalan ke arah berlawanan dari pintu masuk kota. Ada apa Mr. Zhang? Aku pikir kita sedang menuju rumah. Begitu kau selesai membeli sekrup dan gulungan untuk penemuanmu. Sudah ada makanan dan keperluan yang aku butuhkan di rumah, Beppo berkata. Tetapi Fov tetap diam dan terus berjalan. Kami mengikutinya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tampak begitu gelisah. Penguin berkata, "Hei, kau tahu di mana kita berada kan?" "Ya, aku tahu. Kenapa bisa seperti ini?" Di belakangku, Penguin dan Sachi berbicara dengan suara lirih.
Mereka tampak gelisah. Setelah beberapa langkah berjalan, Wolf tiba-tiba berhenti. Di depan kami berdiri sebuah rumah besar. Aku bertanya-tanya, apakah orang yang tinggal di sini adalah teman lelaki tua itu? Hei, kenapa kita ada di sini? Aku melihat penguin di sebelahku, putih seperti kain. Mengapa? Aku tidak ingin melihat tempat ini lagi. Suara Sachi bergetar. Aku bisa memahami semuanya ketika aku melihat mereka. Ini adalah rumah paman yang mereka tinggali. Apa maksudnya ini, Wolf? Mengapa kau membawa kami ke sini? Sachi berteriak di ambang air mata. Sachi, penguin, kalian tak dapat menyangkal bahwa apa yang kalian lakukan itu salah. Bahkan jika kalian mengatakan jika kalian dipaksa untuk melakukan itu. Jika kalian bersembunyi, seseorang akhirnya juga akan mengetahuinya. Jika itu terjadi, mereka tidak akan mempercayai kalian lagi. Itu sebabnya kita harus menyelesaikan masalahnya di sini. Tapi kami tidak punya keberanian untuk berbicara dengan bibi dan paman kami. Kakiku bergetar sepanjang waktu. Gigi penguin bergemetarak saat dia menahan air mata. Wolf melanjutkan, ini akan baik-baik saja, bocah. Dia merangkul penguin dan Sachi dan meletakkan tangannya di bahu mereka. Kalian harus ada di sana. Aku yang akan berbicara. Ini pekerjaanku sebagai orang dewasa. Seolah ingin mengatakan, percayalah. Wolf membuka pintu gerbang rumah besar itu, berjalan menuju ke pintu dan mengetuk. Segera saja seorang wanita mengenakan pakaian pelayan muncul. Siapa yang memanggil? Aku penemu jenius, Wolf. Maaf mengganggu, tapi aku ingin berbicara dengan pemilik rumah. Begitu, tapi apa Anda punya janji? Katakan saja kepadanya bahwa aku membawa penguin dan Sachi. Baiklah, aku mengerti. Pelayan itu kembali ke dalam. Setelah beberapa saat, seorang pria berjas emas dengan perhiasan yang tampak mahal muncul. Aku benar-benar terkejut. Itu benar-benar penguin dan Sachi. Apakah kau benar-benar membawa mereka kembali kepadaku, Pak Tua? Meskipun seharusnya itu adalah penemuan pertama mereka, pria itu berkata seperti dia mengenal Wolf dengan baik. Itu adalah jenis suara yang digunakan orang dewasa ketika mereka memandang rendah seseorang. Aku segera tahu bahwa ini adalah orang yang menggunakan Sachi dan penguin sebagai alat. Wolf berkata, hanya untuk memastikan, Anda adalah paman Sachi, bukan? Aku adalah wali Sachi dan penguin. Pria berjas emas itu mendekati Sachi dan penguin ketika dia berbicara, tetapi Wolf bergerak untuk berdiri di antara mereka. Hah? Ada apa denganmu? Aku belum melihat mereka dengan waktu yang lama. Mereka pasti cemas, telah jauh dari rumah. Jadi, yang terbaik adalah memasukkan mereka ke dalam sesegera mungkin. Anda benar-benar berpikir kalau aku akan menyerahkan mereka kepada Anda? Ujar Wolf. Apa yang sedang kau bicarakan? Apakah Anda kehilangan akal? Aku mengerti. Anda tidak akan membawa mereka kembali tanpa imbalan, bukan? Berapa banyak yang Anda inginkan? 500.000 beli? 1 juta? Aku akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan untuk mengembalikan barang-barang itu kepadaku. Barang-barang? Wolf mengangkat alisnya. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Maaf, aku tidak membawa mereka ke sini untuk menyerahkannya kepada Anda. Apa? Anda membuat mereka berdua melakukan perbuatan mengerikan, menyelundupkan senjata, mencuri perhiasan. Apakah semua itu benar? Dasar bocah sialan. Kalian mengatakan kepadanya tentang itu. Bisakah kalian menjadi orang yang lebih bodoh? Aku kira aku tidak cukup membuat kalian menurut. Pria itu mengangkat tinjunya ke arah penguin dan Sachi, dipenuhi dengan amarah yang gila. Trauma masa lalu mereka membuat mereka ketakutan dan mereka bahkan tidak mencoba melarikan diri. Wolf menghentikan pukulannya. Hei, minggir Pak Tua. Apa? Kekuatan macam apa ini? Berhentilah, kau akan mematahkan tanganku. Apakah ini cara Anda mendisiplinkan anak-anak ini selama ini? Tentu saja, apakah ada yang salah? Aku adalah orang yang memberi mereka tempat tinggal. Setelah orang tua mereka meninggal, mereka hanyalah sampah. Aku akan menggunakan mereka dengan potensi yang mereka miliki. Jika mereka berbuat salah, aku akan pukul mereka. Begitulah cara aku mengatur barang-barangku. Aku mengubah sampah menjadi alat yang bisa kugunakan. Apa yang salah tentang itu? Tubuhku berhenti gemetar. Tapi itu bukan ketakutan. Mendengarnya berbicara seperti itu tentang Sachi dan penguin, tentang teman-temanku, membuatku sangat marah. Persetan denganmu, aku berteriak tanpa sadar.
Kebencian dan rasa jijik berputar-putar dalam diriku, dan aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Keduanya adalah juniorku. Aku tidak akan membiarkan sampah sepertimu memanggil mereka barang. Loh, suara air mata Sachi mencapai telingaku. Apakah Anda tahu bagaimana perasaan mereka? Orang tua mereka meninggal dan satu-satunya orang dewasa yang dapat mereka andalkan tidak melakukan apapun selain hal-hal buruk bagi mereka. Apakah Anda tahu betapa sulitnya ini bagi mereka? Hei, kau tidak tahu apa-apa, bocah. Aku membawa anak-anak nakal ini, memberi mereka tempat tinggal, tempat tidur, dan makanan untuk dimakan. Ya, banyak yang lebih jahat dariku, tapi untuk sampah seperti mereka, itu sudah bagus. Dasar kau! Aku tidak bisa mengendalikan amarahku dan melompat ke arahnya. Kepalanku menguat, tapi Wolf mendekatinya sebelum aku melakukannya. Baiklah, berhenti berbicara. Wolf membenturkan tinjunya ke perut pria itu. Yang meringkuk ke tanah dan kehilangan kesadaran. Sachi, Penguin, Wolf memanggil mereka. Kalian bukan alat dan kalian bukan sampah. Hidupmu memiliki arti. Bagiku, ya, kalian teman-teman serumahku. Dan jangan biarkan kata-kata orang seperti dia menyakitimu. Beppo dan aku hanya diam berdiri terdiam. Sachi dan Penguin berlutut di tanah dan menangis. Ada hal-hal yang ingin aku katakan, tetapi aku membiarkan Wolf mengatakannya untukku. Wolf, apa yang terjadi? Petugas perumahan Led kehabisan napas. Oh, Led, waktu yang tepat. Pria ini dan istrinya yang mungkin berada di dalam bersalah karena memaksa anak-anak menyelundupkan senjata dan mencuri dari kota. Aku ingin kau mencarinya di tempat itu. Aku pernah mendengar desas-desus tentang mereka sebelumnya, tapi aku tidak bisa melakukan apapun tanpa bukti. Jika kau perlu bukti, aku punya banyak. Ini adalah kertas yang aku curi dari organisasi tempat ia menjual senjata dan obat-obatan. Jenis obat-obatan, jumlah, dan nama pembeli semuanya tertulis di sini. Bagaimana kau dapat melakukan sesuatu seperti ini? Aku menyelidikinya selama hampir sebulan dan menyelinap ke tempat persembunyian mereka. Ya, aku terlibat perkelahian dengan mengambil kertas itu kemarin. Mr. Zhang, apakah kau mengatakan tugas yang harus kau jalankan di kota adalah itu? Aku tidak berpikir perlu waktu lama untuk menemukan tempat persembunyian itu. Ditambah lagi aku harus melawan 5 dari mereka ketika aku sampai di sana. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Itulah alasan dia berkeliling kota setiap hari. 5 orang untuk melawan sebanyak itu seorang diri. Lelaki tua itu lebih kuat dari yang aku kira. Tak lama setelah itu beberapa petugas lain datang dan pergi ke rumah. Seperti yang dikatakan Wolf, mereka menemukan banyak bukti kegiatan ilegal di kamar paman dan bibi Sachi. Bukan hanya hal-hal yang Sachi dan Penguin bicarakan, tetapi juga obat-obatan terlarang. Juga rencana untuk penculikan dan perdagangan manusia di pulau itu. Keduanya ditangkap oleh petugas perumahan. Maaf, kau harus melalui semua masalah ini, Wolf. Light melepaskan topinya dan menundukkan kepalanya ketika dia berbicara. Aku hanya membalasmu karena telah mencarikan anak-anak nakal ini pekerjaan. Anggap itu sebagai bonus. Kau tidak pernah berubah ya? Kau hanya memilih jalan yang kau anggap paling benar bagimu. Wolf! Sachi dan Penguin mendatanginya. Hei anak-anak, aku tidak bermaksud membuat kalian menyaksikan hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang kalian tak perlu khawatir lagi. Kalian dapat bekerja di sini tanpa rasa takut. Wolf berlutut di depan mereka dan meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Dia menumpuk-numpuk dengan lembut, mengacak-acak rambut mereka. Sebelum dia selesai berbicara, Sachi dan Penguin membenamkan kepala mereka di dadanya dan menangis dengan keras. Wolf tersenyum lebar ketika dia memegang keduanya, tertutup ingus dan liur. Hei Lau, Wolf melakukan segalanya untuk kita sejak awal, bukan? Beppo merenung. Kurasa begitu, aku membalas dengan ketus. Aku pikir itu adalah hal yang jelas yang tidak perlu dikatakan. Setelah itu kami meninggalkan kota dengan kerumunan orang yang menyambut kami. Kami pulang naik kereta dengan mesin yang keras, tetapi sesuatu tentang suara mesin itu membuat aku merasa nyaman. Phew, hari yang melelahkan. Tubuh tua ini tidak bisa menanggungnya. Tapi ingat anak-anak nakal, besok adalah awal yang sebenarnya. Tidak mudah menangani pekerjaan untukku di kota. Jika kalian menganggap enteng dan mengacaukannya, kalian akan makan kepalan tanganku untuk makan malam. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami mengerti. Aku jauh lebih lelah daripada yang aku kira.
Tidak begitu banyak terkuras secara fisik tetapi emosional. Tidak mengherankan setelah harus bertemu dengan begitu banyak orang dewasa dan berbicara dengan mereka, tapi aku kira itu tidak terlalu buruk. Hei Wolf, tiba-tiba Beppo berkata. Ada apa, Beppo? Apa kamu benar-benar tidak memiliki keinginan untuk tinggal di kota? Seperti kata petugas perumahan, semua orang terlihat sepertimu dan akan lebih mudah untuk mendapatkan kebutuhan. Aku tidak melihat hal yang negatif tentang hal itu. Sudah aku katakan, aku suka dengan keadaan seperti yang sekarang. Jika aku tinggal di kota dan ada ledakan dari salah satu eksperimenku, apa yang akan terjadi? Kota akan heboh. Semua orang lebih baik jika aku tidak berada di kota. Gumam terakhirnya terdengar hampir sedih, dan kami semua tahu itu. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia katakan dengan keras. Jadi kami berhenti menekan lebih jauh, persis seperti yang aku miliki dan seperti halnya Beppo dan lainnya. Wolf pastinya memiliki masa lalunya sendiri, bahwa hanya dirinya yang tahu. Mencoba mengoreknya adalah sebuah kesalahan. Lagi pula, aku senang kau membantu kami. Awalnya aku takut, tetapi berkat kau, aku tahu orang dewasa yang bisa kupercayai. Sama di sini, Sachi menimpali. Aku sudah melupakannya sejak mulai tinggal bersama kalian semua. Tapi aku selalu merasa takut jika suatu hari nanti aku akan diseret oleh bibi dan pamanku. Tapi dengan bantuanmu Mr. Zhang, aku tidak perlu khawatir lagi. Terima kasih. Setelah mendengarkan itu, Wolf memerah dan mulutnya seperti berjuang untuk menyusun tanggapan. Hanya memberi dan menerima, hanya itu yang ia gumamkan. Baiklah, sekian penjelasan Vokozer tentang kisah Lau part keempat ini. Untuk part kelima nanti, Mimin akan membahas tentang kelemahan buah OP-OP Nomi yang diketahui Lau pada episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus Vokozer Anime untuk informasi lebih lanjut dan lebih lengkapnya. Terima kasih. Stay at Vokozer, step